Di video hari ini, aku mau nge-share 5 app teratas dan setup yang pemilik bisnis kecil harus coba. Apa kabar guys? Namaku Ashley. Dan aku tahu betapa overwhelming rasanya nyortir berbagai alat yang gak ada habisnya dan cari tahu mana yang beneran worth it buat waktu kamu. Makanya aku mau bikin ini sederhana dan kasih kamu lihat lebih dekat 5 app spesifik yang bisa kerja bareng buat bantu kamu kerja lebih pintar, tetap teratur, dan komunikasi lebih baik. Nomor satu adalah Clean My Mac. Clean My Mac adalah app utilitas sistem yang ngebantu kamu ngejaga Mac tetap bersih, cepat, dan aman. Aplikasi ini dirancang buat ngehapus sampah, ngoptimalin performa, dan lindungin dari semua malware. Semuanya dari satu dashboard aja guys. Salah satu fitur utamanya adalah Smart Scan, yaitu yang ngecek sistem kamu buat file sampah, sampah tersembunyi, dan ancaman potensial. Clean My Mac juga punya uninstaller lengkap yang pastiin app ini benar-benar kehapus pas kamu delete tanpa ninggalin file sisa. Aplikasi ini juga punya bagian maintenance di mana kamu bisa ngejalanin tools buat ngebebasin RAM, percepat pencarian, dan ningkatin responsivitas sistem guys. Sekarang kita bahas kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya adalah super mudah dipakai dan hemat waktu dibandingin bersihin sistem secara manual. Dia ini beneran ngebantu ngeperpanjang umur Mac kamu dan ngurangin kemungkinan ketemu masalah performa pas lagi kerja. Nah, untuk kekurangannya adalah kalau kamu orangnya itu teknis banget, kamu mungkin lebih suka ngatur beberapa tugas ini sendiri dan kamu harus review hasilnya biar yakin nggak ngehapus file yang kamu simpan. Kalau kamu mau ngecek setup dan download My Mac, kamu bisa klik link kita yang ada di deskripsi guys. Di sini aku mau ngasih tour singkat tentang Clean My Mac dan ini tuh tampilan app setupnya guys. Nah, sekarang kita mau ke My Apps, terus klik Clean My Mac. Kita buka guys. Jadi seperti yang aku lihat, mereka ini punya Smart Scan di sini. Dia ini bakal ngelakuin scan cepat semuanya mulai dari junk, protection, performance, application, clutter, terus kasih ringkasan tugas yang bisa dijalanin. Mungkin butuh 5 menit aja, super mudah. Aku cuma lakuin ini seminggu sekali guys. Terus kamu juga bisa ngelakuin scan lebih dalam. Jadi ini tuh scan clean up yang bakal bersihin sistem kamu buat capai performa maksimal dan ngebebasin ruang. Terus ada protection. Jadi kamu cek Mac dari segala ancaman dan kerentanan. Terus selanjutnya ada performance. Jadi kamu bisa ngejalanin maintenance yang direkomendasiin buat ngeoptimalin performa si Mac ini. Selanjutnya ada application. Jadi bakal ngebantu kamu nge-uninstall, update, atau ngehapus. Mereka juga punya Mac Clutter. Jadi kamu bisa ngecek storage, hapus file yang gak dibutuhin. Terus ada space lanes buat beneran visualisasi apa yang makan paling banyak ruang disk kamu. Dan juga cloud clean up kalau kamu mau connect ke iCloud, Google Drive, dan lain-lain. Ini tuh beneran kuat dan simpel banget guys. Aplikasi selanjutnya yang mau kita bahas namanya adalah Session. Session ini adalah aplikasi produktivitas yang dibangun berdasarkan teknik Pomodoro. Aplikasi ini ngebantu kamu fokus dengan mecah hari kerja jadi sesi time dengan istirahat yang direncanakan. Sekarang kita bahas fitur-fitur utamanya. Jadi Session ini sebenarnya ngemungkinin kamu ngeset timer buat fokus. Interval kerja biasanya sekitar 25 menit. Tapi kamu bisa atur sendiri kok guys. Terus ngikutin periode istirahat pendeknya. Di sini kamu bisa nyatet beberapa sesi yang mau kamu selesain dan bikin log. Jadi kamu bisa lihat progres kamu seiring waktu. Aplikasi ini juga bisa integrasi dengan kalender dan task manager yang bikin lebih gampang nyamain blok fokus kamu dengan tugas aktual. Sekarang kita bahas singkat kelebihan dan kekurangannya guys. Jadi kelebihannya adalah gampang dipakai dan sangat efektif kalau kamu susah ngatasin prokrastinasi atau distraksi. Ini tuh bikin jauh lebih mudah buat ukur produktivitas kamu daripada cuma nebak-nebak. Kekurangannya adalah nggak semua orang itu suka interval kerja bertimer. Dan buat beberapa orang, strukturnya bisa kerasa sangat ngebatasin. Aplikasi ini juga butuh konsistensi biar manfaatnya beneran kelihatan guys. Jadi dengan Session, seperti yang kamu lihat aku lagi pakai sekarang, aku baru aja nge-stop sesiku. Tapi intinya yang kamu lakuin adalah punya kategori di sini. Jadi ini tuh kategori besar yang kamu kerjain, entah itu marketing, profesional, apa aja guys. Di sini kamu bener-bener bisa custom sepenuhnya. Terus di dalam kategori itu kamu bisa ngeset intention. Jadi seperti yang kamu lihat, di sini aku punya C3, filming, prepping, admin, uploading, dan scripting. Jadi guys, di sini aku bisa lihat berapa banyak waktu yang aku habisin buat masing-masing selama berminggu-minggu. Kalau kamu mau mulai sesi baru, tinggal klik aja C3 filming, mereka punya breath. Kamu juga bisa nge-skip kalau mau, yang biasanya aku lakuin. Terus kalau kamu udah siap dan mulai sesimu, kamu bisa lihat tertulis 24 menit tersisa, terus bakal lanjut ke coffee break yang ikon kecil di sini. Tapi kalau kita selesai dalam 10 menit, kita bisa ngeklik coffee break terus istirahat 5 menit. Jadi ini tuh beneran kuat buat intention. Karena guys, kita ini kan bisa keasikan banget ngerjain sejuta hal berbeda, apalagi kalau kamu pengusaha. Ini tuh beneran ngebantu aku fokus sama satu tugas spesifik setiap kali biar aku bisa selesaiin lebih cepat. Dan lagi dengan intention, ini tuh kuat banget dan aku pakai ini setiap hari. Bahkan sampai sekarang aku masih pakai. Aplikasi selanjutnya yang mau aku bahas ke kamu
namanya ini By Design. By Design adalah productivity all-in-one hub yang ngebantu kamu ngelola tugas, kebiasaan, goals, catatan, dan kalender kamu di satu tempat. App ini tuh pakai natural language input. Kamu bahkan bisa nge-sync kalender dengan Google, Outlook, atau Apple Calendar biar kamu bisa rencanain di satu tempat dan lihat di banyak device. Beberapa fitur utamanya adalah nampilin tugas harian, mingguan, dan someday dengan drag and drop scheduling. Integrasi kalender buat time log tugas dan lihat workload sekilas. Di sini ada catatan dan docs di samping tugas biar kamu bisa rencanain dan eksekusi bareng. Mereka juga punya tracking progress buat goals dan habits. Terus ada mode terang dan gelap dan kolaborasi sederhana buat tugas bersama, guys. Selanjutnya aku mau nunjukin cara kerjanya. Ada kelebihan dan kekurangannya yang mau kita bahas. Kita mulai dulu dari kelebihannya. Di sini kamu bisa nyatuin tugas, catatan, dan kalender biar ngurangin context switching. Ini tuh juga bagus banget buat time blocking dan perencanaan mingguan serta lacak kebiasaan kamu. Nah, untuk kontranya memang butuh sedikit setup biar sistem kamu itu jalan. Tapi secara keseluruhan ini tuh alat yang kuat banget, guys. Dan kalau kamu pengen nyoba, kita punya free trial 7 hari yang bisa langsung kamu cek lewat deskripsi di bawah, guys. Yang aku suka banget dari By Design adalah kalender dan tugasnya ada barengan. Rasanya itu banyak banget app yang entah cuma kalender atau cuma tugas dan nggak keduanya itu bareng, guys. Padahal pas aku lihat kalenderku, aku mau lihat tugas-tugasnya, kebiasaan, dan gimana hari-hari aku. Jadi misalnya hari ini Rabu, film 3 video C3 ini tuh tugas. Jadi aku bisa jadiin all day task atau aku bisa time block langsung dan drag ke sini. Seperti yang kamu lihat di app sessionku, aku nulis newsletter email pagi ini. Tadi pagi aku jalan kaki 1 jam, terus aku mulai filming, terus aku bisa centang tugas di sini, guys. Selesai. Atau kalau kamu lagi pengen all day aja, kamu bisa taruh di atas. Aku juga udah meditasi hari ini. Terus aku juga suka banget ide punya habits dan tugas, kalender, semua di satu tempat aja. Karena sebagai pengusaha atau bahkan kamu itu bukan pengusaha, semua ini tuh penting banget buat produktivitas kita. Jadi menurut aku ini tuh kuat banget, guys. Hal lain yang aku suka adalah someday. Karena kadang itu ada project yang gak urgent sekarang, tapi kita juga nggak mau lupa, guys. Jadi di sini kita bisa tambah personal, bisnis, apa aja tugas di sini yang someday task. Jadi lagi-lagi ini tuh juga menurut aku kuat banget. Dan selanjutnya ada juga bagian docs dan workspace. Jadi kamu bisa nambahin page baru, folder, dan ini tuh agak mirip sama Notion. Dimana kamu bisa punya page dalam page, dimana kamu bisa tahu kalau kamu itu punya tugas. Mereka juga punya Pomodoro timer yang bisa kamu pakai. Tapi kalau aku lebih suka session, guys. Aku juga lebih sering pakai itu, makanya aku pilih, guys. Mereka ini bahkan lagi-lagi mirip Notion. Punya beberapa template juga. Jadi kalau kamu mau bikin goal tracker, kamu bisa mulai dari template ini dan tentunya vibes-nya Notion banget. Tapi ini tuh beneran powerful kalau kamu mau punya semuanya di satu tempat. Sekarang aku mau ngebahas Workspace. Jadi Workspace adalah aplikasi yang memungkinkan kamu bikin pergerakan khusus buat setiap project yang lagi kamu kerjain. Jadi daripada juggling sejuta tab aplikasi dan file secara terpisah, Workspace nyatuin semuanya dalam satu setup. Dengan Workspace, kamu bisa bikin workspace yang termasuk file spesifik, folder, app, dan website. Jadi begitu udah di setup, kamu bisa ngebuka semuanya yang kamu butuhin buat project itu cuma dengan satu kali klik. Aplikasi ini juga ngemungkinin kamu ngelola banyak workspace, guys. Jadi ngeganti antar klien atau project jadi super mudah. Sekarang kita ngebahas kelebihan dan kekurangannya dulu sebelum aku tunjukin cara kerjanya. Kelebihannya adalah hemat waktu, ngejaga workflow kamu teratur, dan ngurangin beban mental karena terus-terusan nyari jendela yang benar yang kamu butuhin. Ini tuh beneran powerful kalau kamu lagi ngehandle banyak klien atau proyek. Kekurangan utamanya adalah kamu memang butuh waktu di awal buat nge-setup workspace kamu, dan kalau kamu cuma fokus ke satu project setiap kali, kamu mungkin nggak sering pakai. Nah, sekarang kita masuk ke setupnya. Di sini kita bisa ke My Apps, terus klik Workspace. Kamu nggak harus lewat sini, tapi aku cuma mau nunjukin gimana dapetinnya, guys. Di Workspace sendiri kamu bahkan bisa lihat rating di sini yang menurut aku juga oke banget. Di sini aku punya edit client, client check-ins, new client onboarding, C3 media recording, dan C3 media scripting. Jadi kalau aku masuk ke edit, aku bisa lihat apa aja yang ada di Workspace ini. Dan untuk di editing konten aku punya Final Cut Pro, terus juga folder konten aku, guys. Terus buat client check-in aku punya ini, aku punya folder check-in, aku punya Gmail, dan aku juga punya CleanShot. CleanShot sebenarnya adalah aplikasi setup lain yang bakal aku bahas sebentar lagi, guys. Kamu tinggal nge-setup workspace khusus buat hal-hal kayak gitu. Mungkin kamu bisa lagi client check-ins dan perlu ganti ke konten editing, kamu tinggal setup semua tab. Tinggal masuk ke workspace dan klik edit konten. Jadi aku tinggal klik itu dan semua window aku langsung kebuka otomatis. Aku tahu ini tuh kelihatannya sederhana, tapi ini tuh keren banget, guys. Terakhir kita mau ngebahas CleanShot. Jadi CleanShot adalah aplikasi screenshot dan screen recording yang jauh lebih cepat dan kuat daripada tools bawaan
ketipaan Mac. Aku sering ngebandingin sama Loom, tapi jujur aja ini tuh lebih fleksibel dan fiturnya lebih banyak. Jadi beberapa fitur utamanya CleanShot adalah memungkinkan kamu nge-capture gambar full screen atau area tertentu, atau nge-scrolling screenshotnya. Aplikasi ini juga punya screen recording dengan opsi tambah audio dan overlay webcam yang persis kayak Loom, di mana ngerekam layar kamu terus ada wajah kamu kecil di bubble-nya. Begitu kamu capture sesuatu, kamu bisa pakai tools anotasi bawaan buat nge-highlight atau markup screenshot kamu. Fitur lain yang menonjol adalah Instant Cloud Upload yang ngebikin link shareable begitu recording atau screenshot kamu udah selesai. Dan vibe-nya itu mirip Loom guys. Kamu juga langsung bisa download ke PC-mu. Yang Loom juga nggak bisa lakuin ini setelahnya guys. Dengan CleanShot ini tuh otomatis ngelakuin itu berdasarkan setting kamu. Sekarang buat kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya adalah cepat, andal, dan ngegabungin banyak tools jadi satu aplikasi. Ini tuh ideal buat bikin video tutorial, kirim feedback, atau tunjukin ke klien persis apa yang kamu lihat di layar. Kekurangan utamanya adalah cuma tersedia buat Mac, tentu aja dengan setupnya, dan aplikasi editingnya terbatas guys. Sekarang dengan CleanShot, aku sebenarnya lagi pakai buat ngerekam video ini, jadi aku nggak bisa tunjukin, tapi aku mau nunjukin buat screenshot. Kayak yang aku bilang, kamu bisa lakuin screenshot terus tambah teks di layar. Kamu juga bisa nge-highlight atau nge-outline. Kamu tentunya juga bisa nambahin background keren yang tentu aja ini tuh oke banget. Jadi kalau kamu lagi kirim sesuatu ke klien, tentunya kamu bakal kelihatan profesional banget. Tapi aku cuma mau nunjukin kalau kamu bisa screen record dan ada wajahnya di pojok sini. Jadi ini tuh super powerful dan mirip banget sama Loom. Tapi tentu aja ini tuh termasuk setup ya guys. Selanjutnya kita bakal ngebahas pricing. Setup sebenarnya pakai model subscription bulanan. Artinya kamu bayar sekali sebulan atau bisa bayar tahunan. Kamu dapat akses ke seluruh library app-nya. Terus buat cek pricing dan mulai dengan free trial, kita punya link eksklusif di deskripsi guys. Kamu bisa free trial 7 hari dan bahkan hemat 10% buat plan tahunannya. Jadi mereka ini punya beberapa plan berbeda di sini. Ada yang Mac, harganya ini mulai dari $9,99 per bulan, lebih dari 200 aplikasi yang beneran keren banget. Jadi guys, $9,99 itu buat satu Mac aja. Terus ada plan untuk Mac dan iOS yang harganya ini mulai dari $12,49 jadi satu Mac dan 4 device iOS. Ini tuh plan yang aku pakai karena buat Mac, terus iPad dan juga iPhone. Plan selanjutnya adalah Power User. Harganya ini mulai dari $14,99 per bulan. Jadi ini tuh buat 4 Mac dan 4 device iOS guys. Jadi guys, aku bener-bener saranin buat mulai dengan free trial, terus masuk ke sini dan main-main dulu aja. Lihat semua aplikasi yang berbeda. Kamu bahkan bisa nyari productivity dan semuanya bakal muncul di sini. Oke, jadi di sini kita punya to-do list, ada session lagi kita pakai, ada juga time tracking lain by design yang aku bahas tadi dan workspace. Jadi banyak yang udah kita bahas, tapi kamu juga bisa bikin dan ngestruktur dokumen, kamu bisa rencanain dan nge-track progress, bahkan ada banyak banget di sini guys. Dan aku tuh beneran suka banget collection, ini juga karena ada setup starter kit. Dan lagi guys, ini tuh ada aplikasi yang aku suka banget, namanya itu Text Sniper. Jadi kalau ada teks di layar kamu bisa gini, terus aku bisa copy paste dan bam, nggak ada teks asli buat di copy. Tapi ini tuh ambil dari gambar. Kamu bisa dapat teksnya yang keren banget. Pokoknya guys, aku tuh suka banget seperti yang kamu lihat. Aku tuh pakai banyak banget aplikasi mereka setiap hari. Jadi aku tuh super rekomendasiin banget. Bahkan buat Clean My Mac seperti yang kita bahas, kita mau lihat dulu berapa biayanya. Kalau bayar bulanan ini tuh harganya mulai dari $15,95 dan Clean My Mac ini tuh termasuk di setup. Jadi buat aku ini tuh bener-bener no-brainer guys. Sekarang aplikasi mana yang harus kamu pilih? Semuanya, karena semuanya ini termasuk di setup guys. Jadi daripada bayar 5 subscription terpisah, kamu buka semua dengan satu pembayaran dan ini tuh yang bikin setup segitu harganya. Terutama buat pemilik bisnis kecil yang mau fleksibilitas tanpa biaya ekstra. Sebagai catatan sampingan, aku tahu betapa overwhelming rasanya milih tools yang tepat buat bisnis kamu. Kadang rasanya kayak lagi buang waktu nyoba-nyoba banyak opsi dan bikin beneran down. Tapi kabar baiknya kamu nggak butuh belasan subscription terpisah guys. Dengan setup, kamu bisa akses semua aplikasi ini dan coba di satu tempat aja. Lagi-lagi, kalau kamu mau mulai dengan free trial 7 hari, pakai link eksklusif kita yang ada di bawah, artinya aku mungkin dapat komisi kecil tanpa biaya tambahan apapun untuk kamu. Jadi kalau kamu mutusin pakai link itu, aku cuma mau bilang makasih banget atas dukungannya. Ini tuh beneran ngebantu aku buat terus bikin konten dan tutorial gratis kayak gini guys. Channel ini didedikasikan buat ngasih kamu saran yang jelas dan sederhana tentang alat dan strategi buat ngebantu founder dan pemilik bisnis kecil berkembang dengan lebih pintar. Jangan lupa like dan subscribe channelnya, dan aku bakal seneng banget kalau kamu mau ninggalin atau pertanyaan di bawah. Makasih banget udah nonton dan sampai jumpa di video berikutnya.